Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan produk hasil proyek warga negara saya dengan judul Wabah Korupsi yang Melanda Para Petinggi Negara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bernadin Firjatullah dengan NIM B100210463 dari Prodi Manajemen Kelas I. Dalam mengerjakan produk proyek warga negara saya melalui 6 tahap pembuatan, yaitu tahap pengamatan, tahap seleksi, tahap pencarian, tahap preferensian, tahap pengerjaan, dan tahap evaluasi. Tahap yang pertama yaitu tahap pengamatan. Dalam tahap ini saya melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai studi literatur guna menemukan suatu permasalahan yang memiliki kerelevansian dengan program studi yang saya jalani. Dalam hal ini adalah manajemen dan juga dengan materi perkuliahan Pancasila. Dalam tahap ini saya berhasil mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu peristiwa nelayan luar negeri menangkap ikan di perairan Indonesia, kelangkaan minyak goreng di berbagai daerah di Indonesia, peningkatan grafik aksi cybercrime di masa pandemik COVID-19, hilangnya rasa semangat dan jiwa nasionalisme, maraknya tren thrifting di kalangan masyarakat, wabah korupsi yang melanda para petinggi negara, aksi peperangan yang melanda negara di Timur Tengah, dekadensi moral di kalangan pelajar. Tahap yang kedua yaitu tahap seleksi. Dalam tahap ini saya melakukan pemilihan secara seksama terhadap permasalahan yang telah ditemukan untuk menentukan suatu topik permasalahan utama yang dirasa paling sesuai untuk dijadikan suatu produk pembelajaran, yaitu wabah korupsi yang melanda para petinggi negara. Tahap yang ketiga yaitu tahap pencarian. Dalam tahap ini saya melakukan pencarian terhadap informasi-informasi yang memiliki keterkaitan dan hubungan terhadap suatu topik permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang pertama yaitu relevansi dengan program studi. Berdasarkan penelitian oleh Transparency International, korupsi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi dari dalam maupun luar negeri. Hal ini apabila dibiarkan tentu akan mengganggu perkembangan ekonomi suatu negara yang merupakan salah satu ruang lingkup studi manajemen. Korupsi juga merupakan akibat dan tanda bahwa adanya kegagalan oleh struktural perusahaan atau pemerintahan dalam menerapkan manajemen yang baik. Namun apabila prinsip manajemen yang baik dapat diterapkan, maka fenomena korupsi akan dapat ditekan bahkan diberantas. Yang kedua yaitu relevansi dengan mata kuliah. Wabah korupsi yang melanda para petinggi negara merupakan permasalahan yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia dan termasuk Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bentuk respon pemerintah terhadap mewabahnya fenomena korupsi dalam jajaran pejabat pemerintahan. Dengan mengintegrasikan pendidikan anti korupsi, maka pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai media untuk meningkatkan jiwa nasionalisme, tetapi juga sebagai wadah penanaman karakter untuk mencegah lahirnya sifat-sifat korupsi di jenjang sekolah. Selain itu, korupsi juga merupakan bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini apabila dibiarkan maka akan menyebabkan bangsa ini hancur. Karena Pancasila merupakan ideologi, pilar dan juga prinsip berkehidupan yang dipegang oleh masyarakat negara Indonesia. Tahap yang keempat yaitu tahap preferensian. Dalam tahap ini saya melakukan penggalian terhadap sumber-sumber referensi yang memiliki kredibilitas sebagai referensi yang akan digunakan sebagai sumber informasi pendukung terhadap produk yang akan dibuat. Yang pertama, dikutip dari situs Transparency International, mereka mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Yang kedua, dilansir dari situs BINUS, korupsi merupakan pengingkaran terhadap nilai-nilai luhur dari kesemua sila Pancasila, karena kita sama saja telah membohongi Tuhan, membahagiakan diri sendiri dan merugikan orang lain. Menghilangkan rasa percaya masyarakat sehingga membuat Indonesia tidak harmonis, meremehkan musyawarah bahkan hingga melakukan ketidakadilan antar pemerintah dan masyarakat. Kesemua itu adalah bukti bahwa melakukan korupsi sama dengan mengingkari nilai-nilai luhur Pancasila. Yang ketiga, berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999,
Bab 2. Tentang tindak pidana korupsi. Pasal 2. Ayat pertama. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat kedua. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang keempat, dilansir dari situs Remol Bengkulu, KPK dalam rentang waktu 2 tahun telah menangkap setidaknya 13 pejabat pemerintahan. Yang pertama ada Bupati Sidoarjo Saifullah. Kemudian, Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Wali Kota Cimahi Ajai Muhammad Priyatna, Bupati Laut Weni Bukamo, Pejabat Kemensos Mates Joko Santoso, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Bupati Musi Banyuasi Dodi Reza Alex Nurdin, Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Masud. Dan YBG paling fenomenal adalah tertangkapnya Menteri KKP Edi Prabowo dan juga Mensos Juliari Batubara. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengerjaan. Dalam tahap ini saya melakukan penyusunan berbagai informasi-informasi yang telah didapatkan dari bermacam-macam sumber referensi sebagai pendukung. Tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Dalam tahap ini saya melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap produk yang telah selesai saya kerjakan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya dalam berucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.